Kalau kita bicara fluida nih, sifat apa sih yang menonjol gitu ya di fluida gitu ya? Ya Pak, kalau misalkan fluida itu kalau misalkan kalau solid itu Pak bentuknya tetap gitu Pak. Kalau misalkan fluida kan dia mengalir. Nah terus bentuknya tidak tetap gitu Pak. Kalau misalkan bedanya fluida dengan yang solid Pak. Oke, bagus ya Santa Marani ya. Jadi sifat yang menonjol untuk kasus ini ya adalah sifat mengalir ya. Sifat mengalir yang tidak dijumpai oleh padatan ya. Mengalir ini bukan hanya benda cair ataupun benda gas saja, tapi material sedimen itu juga memiliki sifat mengalir ya jika pada kondisi tertentu ya. Nanti kita tinjau dari viskositasnya ya. Nah, bicara viskositas nih ya, coba saya tanya Carolina Dian. Di sini ada Carolina. Carolina Dian. Mana orangnya? Ya Pak. Oke. Carolina Dian. Kalau kita bicara viskositas, kira-kira apa yang terbayang oleh Carolina? Kecepatan bukan. Kecepatan. Coba kasih contoh kecepatan seperti apa? Misalkan benda A, benda B gitu. Misalkan antara air dan udara. Nah, oke. Bedakan ya viskositasnya ya. Mana yang lebih tinggi viskositasnya, air atau udara? Carolina Dian. Udara bukan Pak? Yang lebih jawab Pak. Bentar. Saya coba tanyakan satu-satu dulu ini. Tadi Carolina Dian bilang apa? Udara ya, yang mempunyai viskositas tinggi apa rendah? Udara. Tinggi Pak. Udara dan air. Coba Carolina coba goyangkan ya tangannya di udara gitu ya dibandingkan dengan air gitu ya. Mana yang lebih berat? Air atau udara? Air Pak. Air ya. Nah, maka viskositas air itu lebih tinggi Pak. Nah, lebih tinggi dibandingkan dengan udara ya, begitu ya. Makanya kalau kita bicara viskositas, kita bicara kemudahan suatu zat ya. Mohon maaf ya, viskositas itu kita nyatakan sebagai ketahanan sebuah zat tersebut ya untuk mengalir ya. Semakin sulit dia mengalir maka viskositasnya semakin tinggi ya. Makanya kita sebut dengan ketahanan aliran fluida ya, itu viskositas ya. Mungkin bisa dicatat ya masing-masing ya. Ketahanan aliran fluida itu kita sebut dengan viskositas. Semakin sulit fluida mengalir maka viskositasnya ya semakin tinggi ya. Begitupun dengan fluida yang lebih mudah mengalir maka viskositasnya semakin rendah seperti ya. Oke. Coba saya tanyakan ke Jimmy Suryatna. Mana orangnya di sini? Jimmy Suryatna. Iya, Pak. Oke, Jimmy Suryatna. Saya ingin tanya. Apa yang dimaksud dengan channel flow untuk kasus mekanika fluida? Yang dimaksud dengan channel flow, aliran saluran. Kira-kira kriterianya seperti apa? Kalau kita sebutkan fluida mengalir di aliran kanal atau channel flow. Ada bayangan, Jimmy? Izin dijawab Pak, kalau nggak salah itu tuh kayak saluran yang mengalir di sebuah kanal yang diapit antara dua lapisan solid gitu, bukan Pak? Oke ya, bagus ya Jimmy Suryatna ya. Jadi dikatakan channel flow apabila ya ada sebuah saluran ya yang diapit oleh
dua padatan ya. Nah, nanti aliran fluida ya akan bergantung pada dua hal. Aliran fluida itu akan bergantung pada dua hal ya. Kira-kira salah satu contohnya apa? Coba Renaldi Sitanola, ada nggak di sini? Muhammad Renaldi. Ada, Pak. Oke, Muhammad Renaldi. Coba bisa jelaskan nggak kira-kira bagaimana fluida tersebut bisa mengalir di sebuah channel flow? Ada dua kriteria tuh, sebutkan aja salah satunya. Atau dua-duanya boleh. Karena adanya perbedaan tekanan, Pak. Oke, adanya perbedaan tekanan di sepanjang saluran tersebut ya, berarti dalam ranah horizontal ya. Oke, mau mencoba menjawab satu lagi nggak, Renaldi? Oke, mungkin yang kedua saya coba lempar ke Anissa Rahmi. Anissa Rahmi ada di sini, Anissa Rahmi. Anissa Rahmi, coba selain perbedaan tekanan ya di bagian tepi saluran gitu ya, kriteria apa lagi nih yang bisa membuat fluida bisa mengalir di channel tersebut? Misalnya nggak ada perbedaan tekanan, tapi fluida masih bisa mengalir, itu diakibatkan oleh apa? Temperatur bukan, Pak? Bukan ya, untuk kasus ini bukan. Ada bayangan, Anissa? Izin menjawab, Pak. Kecepatan bukan, Pak? Ini Anissa yang mana? Anissa Ramadan ya? Iya, Pak. Anissa Ramadhani, Pak. Oke. Apa tadi? Kecepatan, Pak. Kecepatan apa? Kecepatan pada bagian tepi channelnya, Pak. Oke, jadi bagian tepi padatannya dia tidak diam ya, yaitu bergerak. Pada saat salah satu bagian tepi ya, bagian tepi channelnya itu bergerak, ya make sense kalau kita lihat bahwa fluida yang di channel tersebut juga ikut mengalir ya, itu. Oke, Anissa. Oke, ya sedikit review ya mengenai pertemuan kita sebelumnya. Ya. Dan jangan lupa ya ada istilah ya, walaupun istilahnya agak sulit diingat yaitu Coite dan Poiseuille. Ya. Itu ya mesti kalian coba ingat lah ya, karena cuma ada dua tipe ya, tipe Coite dan tipe Poiseuille. Kalau tipe Poiseuille itu adalah tipe di mana fluida mengalir yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan. Ya. Perbedaan tekanan saja, ya. Bukan dari pergerakan bagian tepi, ya di bagian tepi channelnya. Atau adapun Coite flow itu adalah aliran yang disebabkan ya pada saat salah satu bagian tepinya mengalami pergerakan, tidak diam ya, memiliki kecepatan tertentu sehingga mengacak fluida ya di bagian channelnya itu untuk ikut bergerak ya, walaupun tidak ada perbedaan tekanan. Oke, nah dari situ ya kita masuk ke pertemuan kita yang baru, yaitu kelanjutan dari mekanika fluida. Oke, di mekanika fluida ini ya kita akan lihat bagaimana pengaplikasian ya mekanika fluida pada 3 macam ini ya. Yang pertama adalah salt tektonik. Ya, yang pertama adalah salt tektonik. Ingat ya, salt tektonik itu adalah lapisan garam ya, lapisan garam yang terjadi gitu ya di lantai samudra ya, apabila samudranya mengalami uplift ya,
disebabkan oleh muka air laut yang turun atau karena memang benar-benar uplift ya dari tektonik ya ke permukaan ya, atau mengalami evaporasi ya. Jadi air lautnya surut mengalami evaporasi sehingga mineral-mineral garam gitu ya terkumpul membentuk lapisan sedimen. Nah, nanti lapisan sedimen yang ada di lapisan sedimen yang sudah terendapkan itu ya akan membentuk sebuah layer ya. Nah, layer tersebut gitu ya, atau mungkin saya tampilkan ya, kalian review lagi gitu ya. Nanti lapisan ini ya, lapisan garam ini kedepannya akan ditimpah kembali ya, atau dibebankan kembali oleh lapisan-lapisan sedimen lainnya, misalkan sedimen pasir, lepung dan lain sebagainya ya, tergantung dari jarak dekatnya atau jarak jauh dekatnya dari sumber gitu ya, seperti itu. Nah, tipikal dari salt layer nanti kita akan lihat ya, ada ciri khasnya ya. Kenapa salt layer ini kita anggap sebagai fluida ya. Maksudnya kita anggap perilakunya gitu ya, perilakunya mengikuti perilaku fluida ya, seperti itu. Oke. Yang kedua adalah asthenospheric counterflow ya. Counterflow ini nama lainnya adalah, bahasa Indonesianya adalah arus balik. Ya, arus balik. Oke. Ya, jadi arus balik, kecepatan arus balik ya, yang berada di asthenosfer ya, yang berada di asthenosfer. Dan yang terakhir adalah pipe flow, aliran di dalam pipa. Ini contoh kasusnya berada di volcanic conduit ya, atau volcanic vein ya, contohnya ya, yaitu saluran magma yang berada di gunung api ya, bentuknya kita anggap sebagai silinder. Jadi kita pakai kasus umum ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian salt tektonik. Oke. Nah, salt tektonik ini ya, atau salt layer ya, lapisan garam, lapisan batuan garam ini, dia mempunyai sifat yang incompressible. Artinya apa? Tidak mampu dikompres atau tidak mampu dipadatkan ya. Lain hal dengan lapisan sedimen pasir atau lapisan sedimen lempung gitu ya, dari batuan plastik gitu ya, dari batuan plastik akibat debris hasil pelapukan. Lapisan garam ini tidak bisa dikompres ya. Artinya apa? Tidak mampu, kalau kita bicara incompressible artinya apa? Densitasnya tidak bisa naik ya. Semakin dikompres semakin padat kan densitasnya semakin naik ya. Apabila kita lihat di sini di atas lapisan sedimen kan ada di atas lapisan garam itu ada lapisan sedimen yang lain ya. Nah, apabila lapisan sedimen ini ditimpah oleh lapisan sedimen yang baru ya, lapisan sedimen yang lama ini akan naik ya, densitasnya. Densitas yang ada di lapisan sedimen yang lama itu akan naik akibat dari pembebanan di lapisan sedimen yang ada di atasnya. Ya. Sehingga kurvanya bisa begini nih. Kalau misalkan ini adalah kurva rho ya. Ini adalah kurva kedalaman. Oke, depth gitu ya. Artinya apa? Semakin ke dalam, densitas akan cenderung naik akibat pembebanan lapisan sedimen yang ada di atasnya. Artinya apa? Lapisan sedimen ini bersifat compressible, bisa dimampatkan, bisa dipadatkan, ya, akibat pembebanan yang ada di atasnya. Tapi untuk kasus salt layer ya, atau lapisan batuan garam itu tidak bersifat incompressible, ya, walaupun ditimpah gitu ya,
dengan lapisan sedimen yang ada di atasnya gitu ya, dia hampir tidak berubah densitasnya, ketebalannya tidak berubah ya, tidak bisa termampatkan gitu ya. Nah itu karakteristik dari sapphire. Akibatnya apa? Ada suatu kondisi di mana lapisan sedimen yang ada di atasnya mempunyai densitas yang lebih tinggi dibandingkan lapisan garam. Hasilnya jadi begini, ya. Ini hasilnya. Hukum efek buoyancy ya berlaku ya. Densitas yang rendah dia akan cenderung ke atas ya, dia cenderung ke atas ya, mencari tempat yang memiliki densitas yang lebih rendah pula gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang kita lihat ya sebagai salt diapir ya. Salt diapir, dan ini fokusnya banyak sekali gitu ya ditemukan di kasus-kasus metode seismik ya. Eksplorasi geofisika gitu ya, eksplorasi metode seismik, kita bentangkan geofonnya gitu ya, kita ukur ternyata hasil refleksinya menunjukkan adanya pola-pola seperti ini ya, yang biasanya ya orang-orang yang berada di metode seismik itu mengatakan oh ini adalah salt diapir ya. Jadi kalian sudah tahu ya latar belakang dari salt diapir ini seperti apa. Cuman kita nggak fokus ke sini. Yang kita fokuskan adalah perilaku mengalirnya dari salt diapir ini. Ya, perilaku mengalirnya. Nah, fluida bisa mengalir akibat perbedaan tekanan ya, akibat perbedaan tekanan. Satu ya, yang kedua karena salah satu bagian tepinya ya dia bergerak seperti itu ya. Oke, kita punya dua asumsi itu ya, dan asumsi itu akan kita pakai untuk menjelaskan perilaku mengalirnya salt diapir ini ya di sini ya, di lapisan ini. Oke. Ini saya coba baca terlebih dahulu. Oke, batuan garam ya yang ada di sini ya, atau lapisan garam yang berada di sini dapat dimodelkan sebagai fluida Newtonian dengan viskositas yang rendah dibandingkan dengan batuan lainnya ya, seperti batuan granit ya, dan lainnya gitu ya. Adapun fluida Newtonian adalah fluida ya yang mempunyai hubungan atau persamaan ya, persamaan langsung gitu ya, persamaan linier antara stres dan perubahan dari strain. Nah, konstanta untuk menyetarakan antara stres dan perubahan strain adalah viskositas, di mana strain ya itu adalah mungkin saya tanyakan ya terlebih dahulu ya, di review ya. Coba saya tanyakan ke Jasmine ya, Jasmine admin. Mana Jasmine admin? Halo? Oh, ini orangnya tidak ada ya. Rifdayani Hafifah. Coba. Ada? Atau Jasmine admin? Ada? Jasmine hadir, Pak. Oh, oke. Jasmine, saya tanya ya. Strain ya, kalau kita bicara strain ya, strain yang digunakan untuk solid dan yang digunakan untuk fluida, pengertiannya beda ya. Jasmine coba bisa jelaskan nggak perbedaan penjelasan strain dari solid dan fluida? Apa perbedaannya? Masih ingat Jasmine? Halo?
Coba masih ingat nggak perbedaan penjelasan strain dari solid dan fluida? Apa perbedaannya? Ada gambaran, Jasmine? Halo? Deformasinya berjalan kontinu Pak kalau yang fluida. Oke, memang kalau fluida ya deformasinya secara kontinu. Kalau secara kontinu berarti apa yang diukur strainnya? Berarti yang diukur adalah untuk strain dalam fluida Perubahan volumenya Pak. perubahan volume itu masuk ke dalam solid. Perubahan panjang, perubahan volume, perubahan bentuk itu adalah strain yang dijelaskan oleh bidang padat ya, oleh solid gitu ya, materi solid. Kalau untuk fluida karakter strainnya adalah tadi kontinu itu ya, dia punya apa tuh kalau dia deformasinya kontinu? Dia punya apa? Perubahan kecepatannya Pak. Kecepatan ya. Jadi ingat ya, kalau strain untuk benda padat itu adalah perubahan perpindahan, perubahan displacement ya, perubahan bentuk, perubahan volume ya. Sedangkan kalau fluida ya, kita karakterisasi strain sebagai perubahan velocity. Oke ya. Contohnya benda padat ya, benda padat gitu ya. Benda padat kita kasih stres, kita kasih regangan gitu ya, akhirnya berubah. Ya. Maka strain untuk ini adalah ya perubahan panjang ya dibagi dengan panjang mula-mula ya. Ini simpel sekali ya strainnya ya. Adapun untuk strain yang untuk fluida itu adalah kecepatan. Ya. Perubahan kecepatan. du per dy. Ingat ya, dy itu adalah perbedaan kedalaman ya, perbedaan kedalaman. Perbedaan kedalaman di dalam channel tersebut ya. Ini strain yang kita maksudkan ya di dalam fluida. Oke, itu perbedaannya. Nah, perlu diketahui bahwa viskositas pada salt tektonik itu adalah 10⁻18 Pascal second ya. Ya kalau kita anggap, makanya kalau kita lihat gitu ya secara waktu yang cukup cepat ya, viskositas yang sangat tinggi ini batuan padat ini ya, kita bandingkan dengan air, kita bandingkan dengan udara yang nilai viskositasnya 10⁻⁻ sekian ya, atau 0,00001 ya, sekian lah ya, di bawah 1 ya, seperti itu ya. Sedangkan untuk padatan biasanya 10 pangkat positif ya, 10⁻18 untuk batuan garam, granit aja 10⁻20-an gitu ya. Seperti itu ya. Tapi ini kita lihat dalam waktu yang lama ya, waktu geologi ya. Kita lihat bahwa batuan garam ini mempunyai perilaku mengalirnya fluida apabila kita lihat secara rentang waktu yang lama ya, waktu geologi yang lama, seperti itu. Oke. Nah, gimana cara mengalirnya ya? Gimana cara mengalirnya batuan garam tersebut ya? Batuan garam tersebut ya bermigrasi ya atau mengalir ya, mempunyai sifat mengalir ketika ditekan oleh pembebanan sedimen ya. Dia mempunyai sifat mengalir ini ya. Dan karakter atau kecenderungan garam bermigrasi ketika ditekan oleh pembebanan sedimen dan arah aliran garam itu kita
ini merupakan fokus dari studi salt tektonik ya. Jadi ada studinya tersendiri ini mengenai salt tektonik ya. Bagaimana perilaku aliran batuan garamnya gitu ya, dan bagaimana cara migrasinya, itu adalah fokus dari studi salt tektonik ya. Oke. Nah, masalahnya ya, pembebanan sedimen ini kan menghasilkan tekanan ya, menghasilkan tekanan seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ya, nanti kita lihat ya di slide berikutnya ya. Ini kita sederhanakannya bahwa studi yang akan kita lihat di sini itu merupakan permasalahan sederhana 2 dimensi ya. Di mana di continental passive margin. Ya, di continental passive margin. Intinya apa? Intinya ada perbedaan elevasi. Intinya ada perbedaan elevasi di sini ya. Elevasi yang tinggi itu dia akan cenderung ke kontinental ya, cenderung ke benua, sedangkan yang rendah dia akan cenderung ke samudra. Ini samudra ya. Oke. Ini adalah benua. Nah, persamaan yang digunakan, oke, sebentar ya. Ini sudah saya jelaskan ya. Kira-kira berarti fokus ya studinya itu ada di bagian continental passive margin ya. Continental passive margin. Berarti tidak ada perbedaan lempeng ya di sini ya. Kalau aktif continental margin itu benua dan samudra dipisahkan oleh batas lempeng ya, sedangkan kalau pasif tidak dipisahkan oleh batas lempeng. Oke. Jadi ini berdasarkan perbedaan elevasi. Oke. Nah, kalau kita lihat ya di sini ada perbedaan elevasi ya, atau perbedaan dari ketebalan sedimen untuk yang ke arah benua dan yang ke arah samudra. Ya, ada perbedaan. Nah, perbedaan ini akan menyebabkan perbedaan tekanan ya. Di sini pasti tekanannya sangat tinggi ya akibat pembebanan sedimen dengan ketebalan yang padat ya, tebal ya. Kalau ketebalan yang tipis ya maka tekanannya juga relatif lebih rendah ya, dibandingkan dengan tekanan yang ada di ketebalan ya yang tebal ya, seperti itu. Oke, karena mempunyai ketebalan yang berbeda ini ya, sehingga menghasilkan tekanan yang berbeda, maka kita punya ekspektasi ya di antara perubahan itu ya di sini ya. Kalau di bagian sini kan sama ya perbebanannya sama, sehingga kita akan berekspektasi di sini tidak ada aliran ya, karena tidak ada tekanan. Anggap ini tidak bergerak dulu ya, ini anggap tidak bergerak dulu. Oke, anggap bagian atas tidak bergerak. Oke, kenapa bawah tidak bergerak? Karena yang bawah ini basement ya, batuan basalt gitu ya, atau batuan gabrung gitu ya. Intinya basement ya, basement kita asumsikan tidak bergerak ya, di tepi bawahnya. Oke, maka ekspektasinya adalah bagian saluran yang mengalirkan fluida itu berada di rentang ini sampai ini ya, karena di masing-masing horizontal pressure-nya berbeda ya, di sini pressure-nya akan berbeda ya, seperti itu. Oke, berarti ya ekspektasinya ini semakin curam ya, mungkin saja kecepatannya juga akan semakin
semakin tinggi akibat perbedaan tekanan tersebut ya. Oke. Nah, ini ya kita berekspektasi adanya perbedaan perilaku aliran di dalam batuan garam ya, bergantung pada deformasi dari sedimen di atasnya. Dan kalau kita punya asumsi bahwa bagian atas ini tidak bergerak, artinya apa? U0-nya ya sama dengan 0. Artinya aliran yang mengalir di saluran tersebut merupakan aliran Poiseuille flow ya. Nah, seperti itu. Nah, cuma ada kasus di mana dia perubahan elevasinya sangat steep ya, atau sangat curam. Artinya apa? Sehingga lapisan sedimen gagal untuk stabil, ya, gagal untuk menahan tekanan secara lateral. Akibatnya apa? Ada gravitasi ya, yang ada gravitasi di sini yang mencoba ya mendorong lapisan-lapisan material-material yang ada di atas ini untuk ke bawah. Ya, akibatnya di sini mungkin saja ada patahan turun ya. Lalu di sini ada patah naik ya, mungkin saja ya. Seperti itu. Ya. Karena kecuraman ya, sangat curam gitu elevasinya, sehingga kita punya ekspektasi batuan yang ada di sini atau lapisan yang ada di sini tidak mampu lagi menahan, ya, tidak mampu lagi menahan batuan tersebut atau lapisan tersebut untuk tetap stabil. Karena gravitasi dia cenderung akan menuju ke bagian yang lebih rendah, seperti itu. Akibatnya apa? Adanya F0 ya, adanya U0 di sini ya. U0 di sini tidak sama dengan 0. Ya, U0 di sini tidak sama dengan 0 ya. Oke, jadi kita punya kasus ya, kasus di mana sedimennya di atasnya stabil sehingga U0-nya sama dengan 0. Akibatnya terjadi Poiseuille flow, atau karena elevasi yang sangat curam sehingga menyebabkan sedimen gagal untuk menahan dorongan gravitasi. Akibatnya material-material perlahan turun gitu ya, turun dari atas ke bawah, menyebabkan batas padatan ini ya, batas bagian atas mempunyai kecepatan ya. Nah, sehingga channel garam tersebut bergerak ya, atau mengalir karena kecepatan bagian atas yang tidak sama dengan 0. Ini kita sebut Coite flow ya, Coite flow dominates ya. Kenapa dibilang dominates ya, dominan ya? Ini karena Poiseuille flow masih ada di sini ya. Poiseuille flow masih ada ya, karena perbedaan tekanan. Tetapi karena kecepatan yang sangat tinggi ya, bisa saja ya, karena sangat curam gitu ya, sehingga kecepatan kecepatan dari fluida yang mengalir itu dominannya itu adalah Coite flow. Oke. Itu ya. Nah, kalau Coite flow dan Poiseuille flow dia seimbang ya, tidak ada yang dominan di sini ya. Jadi dia punya kecepatan U0 tapi tidak tinggi ya kecepatannya, lalu ada perbedaan tekanan, maka hasilnya seperti ini. Ya. Ini kombinasi antara Poiseuille dan Coite flow ya. Tidak terlalu curam ya, tapi sedimen tersebut masih gagal ya untuk mempertahankan gaya gravitasi gitu ya, sehingga menghasilkan kecepatan tetapi tidak terlalu cepat, dan di bawah karena perbedaan tekanan menghasilkan aliran keduanya ya, Coite dan Poiseuille flow.
kalau kita lihat biasanya kurvanya bentuknya seperti ini. Nah, bagian di sini itu merupakan kecepatan ya, kecepatan batas lapisannya U0 ya. Nah, ini merupakan kombinasi antara Poiseuille dan Coité ya. Kita lihat di sini. Oke, ini merupakan Coité flow ya, dan yang ini yang cembung ini merupakan Poiseuille flow. Oke, kira-kira terbayang ya untuk kasus sal tektonik ini ya. Sehingga kalau kita lihat gitu ya, ini adalah simulasi ya yang diteliti oleh Gamer pada tahun 2004. Ya. Gamer menjelaskan gitu ya perbedaan elevasi dan perbedaan ketebalan, ya perbedaan ketebalan untuk lapisan yang cenderung ke samudra ini ya. Ini kan lapisan yang cenderung ke samudra ya. Berbeda ya, akibatnya menyebabkan tingkat kecuraman yang berbeda-beda ya, tingkat kecuraman yang berbeda-beda. Yang atas landai, yang bawah ini intermediate ya, menengah gitu ya, dan yang bawah ini curam ya. Sehingga dari simulasinya kita bisa lihat ya bahwa untuk bagian yang sedimennya masih bisa mempertahankan ya gaya gravitasi stabil ya, walaupun ada kemiringan gitu ya, karena dia landai jadi dia stabil. Kita lihat ya adanya aliran Poiseuille ya, aliran Poiseuille. Aliran Poiseuille terjadi di daerah sini. Nah, ini mulai terjadi di sini hingga di sini ya. Oke. Kita bisa lihat ini karena ya pembebanan yang berbeda ya, sehingga menghasilkan tekanan yang berbeda sepanjang perbedaan elevasi ini ya. Kalau elevasinya sudah tidak berbeda lagi, artinya apa? Tekanannya juga tidak berbeda ya, dan tidak ada aliran fluida. Oke, ini contoh kasus di mana dia intermediate ya. Oke. Untuk kasus intermediate kita lihat ini kecepatan Coité atau kecepatan U0 sudah mulai dominan di sini ya. Sudah mulai punya pengaruh ya maksud saya, sehingga menghasilkan bentuk yang seperti ini ya. Dimulai dari sini hingga ya. Artinya apa? Ada pergerakan material ya dari atas sini sampai ke bawah sini. Oke. Nah, apabila kecepatannya dominan, ini kan berbeda ya. Ini 1 cm per tahun, ini 0,1 cm per tahun. Kita lihat kecepatan Coité ternyata dominan sekali, sehingga kecepatan Poiseuille ya, kecepatan yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan menjadi kurang dominan di sini ya. Kita lihat ya, ini hampir lurus ya. Seperti itu. Ya, jadi untuk kasus sal tektonik dipertimbangkan ya, karena perbedaan elevasi menghasilkan perbedaan tekanan. Akhirnya apa? Perbedaan tekanan itu menyebabkan fluida mengalir. Satu, yaitu untuk kasus di mana U0 tidak ada. Nanti apabila elevasi semakin curam, ya akibatnya material gagal mempertahankan kondisi dari gaya gravitasi. Akibatnya apa? Terjadilah perpindahan massa ya, karena efek gravitasi ya di elevasi tersebut yang menyebabkan adanya kecepatan U0. Nah, kecepatan U0 ini akan punya pengaruh di aliran fluida ya. Semakin besar kecepatannya, maka akan semakin dominan Coité flow di aliran fluida tersebut.
Oke. Ini untuk aplikasi dari batuan garam ya, lapisan salt tektonik. Oke. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah asthenospheric counterflow, ya, atau arus balik dari asthenosfer. Arus balik counterflow, arus balik asthenosfer ini diakibatkan oleh konservasi massa. Ya, artinya apa? Apabila ya litosfer bergerak dengan kecepatan U0 ke arah kiri, karena efek konservasi massa, di bagian lapisan atas asthenosfer akan mengalami arus balik, menyeimbangkan kecepatan yang ada di litosfer. Ya, apakah seluruh lapisan asthenosfer itu dia mengalami arus balik? Enggak ya, kan ada arus konveksi ya di situ ya. Biasanya lapisan ini hanya berada di bagian atas sekitar kedalaman 100 sampai 200 km. Ibarat kata kalau kerak benua atau kerak samudra itu mencapai 70 km atau 10 km gitu ya, ditambah dengan lapisan mantel atas bagian rigid mungkin sekitar beberapa kilometer gitu ya, hingga mencapai ya 100 maksimum gitu ya, atau 50 km maksimum untuk samudra gitu ya. Nah, sisanya itu asthenosfer. Asalnya asthenosfer itu sampai kedalaman 100 sampai 200 km. Ini karena efek konservasi massa ya, di mana total kecepatan ya yang dilakukan litosfer gitu ya harus diseimbangkan ya, harus diseimbangkan oleh arus balik. Makanya total luasan area di bawah kurva ini ya, atau total luasan area ini dihilangkan ya, atau diseimbangkan oleh luasan area yang berada di arus balik ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat ada sebagian yang sebagian arus asthenosfer yang masih ikut ke litosfer ya. Namun ada di kedalaman tertentu dia mulai memperlihatkan arus balik ya, untuk menjaga keseimbangan atau menjaga konservasi massa. Ya, jadi luas areanya harus bisa dihilangkan satu sama lain ya, atau luas areanya sama ya antara yang ke kiri dan yang ke kanan. Oke, coba kita lihat beberapa parameter ya yang diperlihatkan di sini. Yang pertama adalah ketebalan litosfer. Kita lihat di sini adalah HL ya simbolnya. Lalu kecepatan litosfer ke arah kiri itu kita sebut dengan U0 ya, bergerak ya U0-nya ya. Aliran flow channel flow-nya itu berada di sini, di bawah litosfer sampai asthenosfer pada kedalaman tertentu ya, sekitar 100 sampai 200 km. Setelahnya kita anggap asthenosfer basement ya, seperti itu ya. Ini channel flow-nya ya, ini channel flow-nya. Nah, channel flow-nya itu berada di kedalaman Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan H. Oke. Ini 0 dari HL ya. Jadi H ini merupakan ketebalan dari channel flow. Ya, ketebalan dari channel flow. Oke, karena konservasi massa, maka kita bisa mengasumsikan ya bahwa luasan area di dalam kurva ini harus sama dengan 0. Ya kan, benar ya? Harus sama dengan 0, karena saling menghilangkan antara sisi kanan dan sisi kiri. Ya, seperti itu ya. Maka kita bisa
cari luas areanya ya. Kalau luas area litosfer kita cukup mengalihkan ya kecepatan dan ketebalan. Maka kita dapat luas area kurva di dalam ini ya. Ini ya, kecepatan, litosfer, dan ketebalan dari litosfer tersebut. Oke, ditambah dengan integral ya. Kalau kita bicara integral, kita bicara luas area ya, luas area di bawah kurva. Oke, ingat kembali geomatematika ya. Kalau kita ingin mencari luas area di bawah kurva ini ya, kita simple aja pakai integral ya. Integralnya dari mana ya? Integral sebagai fungsi u ya. Ini kan fungsi u ya, ini ya. Integral fungsi u dari mana? Dari 0 sampai h ya. Dalam domain y ya, dalam domain y ya. Karena dari 0 sampai h ya. Dalam domain apa? Dalam domain y ya, domain ketebalan h tersebut. Oke. Nah, terus kalau kita lihat di sini ya, dijumlahkan sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Di sini kita lihat U-nya adalah sebuah fungsi kedalaman. Ya. U fungsi kedalaman. Dari mana dapatnya? Kita ambil persamaan 1D channel flow di pembahasan sebelumnya. Ini dia. 1D channel flow equation di pembahasan sebelumnya ya. Di mana kecepatan U pada kedalaman tertentu ya, dari 0 sampai H ya, kedalaman tertentu misalkan mau kedalaman 100, kedalaman 200 atau kedalaman 50 gitu ya. Itu sama dengan 1 dibagi dengan 2 eta atau 2 viskositas. Ya, 2 viskositas. Viskositas ini merupakan viskositas fluidanya ya, yang kita lihat ini sebagai astenosfer. Ya. Wah, viskositas astenosfernya berapa ya gitu ya. Nanti kita lihat ya. Dikali dengan perbedaan tekanan ya, dB per dx, dikali dengan kedalaman mana yang mau kita cari ya. Y kuadrat minus H kedalaman maksimum dikali dengan Y dikurangi dengan U0 ya. U0 itu adalah ini kecepatan ya di tepi atas, dikali dengan Y dibagi dengan H ditambah dengan U0 ya. Oke, kita masukkan persamaan ini ya. Ini tujuan akhirnya kita ingin mencari fungsi U dalam Y ya. Fungsi U dalam Y untuk kasus astenospheric counterflow ini seperti apa? Nanti kita bisa mencari ya. Kita bisa mencari kira-kira di kedalaman 50 km gitu ya. U-nya berapa atau kecepatannya berapa? 100 km kecepatannya berapa? Bahkan 200 km kecepatannya berapa? Gitu ya. Mulai berbalik arahnya pas kapan? Gitu ya. Pas di kedalaman berapa? Itu kita bisa cari. Ya, kita bisa cari. Nah, ini tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya kita ingin mencari persamaan ini. Oke. Setelah kita ganti, kita substitusi U yang ada di sini dengan persamaan ini. Kita integralkan sekali saja ya. Kita integralkan sekali saja terhadap Y. Maka kita akan mendapatkan solusi ini. Ya, kita dapatkan solusi ini. Oke, kita lihat ya. Kita dapatkan solusi ini. Maka dari minus ini ya, minus ini sampai sini, solusi dari integral yang ada di sini. Oke. Setelah itu kita coba
kita coba susun sehingga hasilkan dP per dx atau perubahan tekanan itu sama dengan ini nilainya ya. Ini hanya menyusun ulang ya. U0H pindah ruas gitu ya. Ruas. Oke, sama-sama dikalikan negatif, lalu bagian H pangkat 3 dibagi dengan 12 eta ya. Pindah ruas menjadi 12 eta dibagi dengan H pangkat 3 ya. Maka ini kita dapatkan ya. Oke. Selanjutnya dP per dx kita sisipkan kembali di sini. Kita sisipkan kembali sehingga dapatlah hasilnya ya. Nah, maka untuk kasus asthenospheric counterflow kita bisa lihat ya, kecepatan pada setiap kedalaman kita bisa dapatkan hanya dengan beberapa parameter saja. Parameter pertama adalah U0. Ini bisa kita dapatkan dari data berapa kecepatan lempeng bergerak di masing-masing lempeng, ya kan? Pasifik berapa kecepatannya, ya kan? Indo-Australia berapa, Atlantik berapa, gitu ya? Bisa kita dapatkan U0-nya ya. Lalu informasi mengenai HL, ketebalan, bisa kita dapatkan dari data ya. Ketebalan samudera berapa ya, litosfer samudera berapa, seperti itu. Lalu ada kedalaman maksimum. Tadi saya sudah sebutkan sekitar 100 sampai 200 km. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan di ujian, biasanya H-nya sudah diketahui ya. Kalian tinggal masukkan saja. Oke, sehingga kita bisa ini ya, H ya, terus HL dan U0. Udah ini aja 3 parameter ini yang diketahui, kita bisa dapatkan kecepatan untuk setiap ketebalan, setiap kedalaman pada ketebalan channel flow-nya ya, seperti itu. Oke. Ya. Jadi begitu ya, kita bisa lihat ya. Oke. Nah, coba kalau kita lihat di sini ya, dari persamaan berikut, kira-kira ada, kira-kira kalau kita lihat di sini, ini merupakan persamaan aliran fluida ya, persamaan aliran fluida, persamaan kecepatan aliran fluida pada asthenospheric counterflow. Ini kita bicara fluida ya, tapi kayaknya di sini ada variabel yang biasanya ada dalam persamaan fluida, tapi tidak ada di sini. Biasanya digunakan untuk mengkarakterisasi fluidanya. Ya. Tapi kalau saya lihat kayaknya ada yang hilang di situ ya. Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan nggak atau memberikan pendapat nggak? Kira-kira variabel apa atau parameter apa ya yang hilang di persamaan ini ya? Persamaan asthenospheric counterflow. Ada? Ini saya lempar saja. Oke, ada? Kekentalan, Pak. Oke, viskositas ya. Ya, jadi di sini tidak ada nilai viskositas. Kita tidak perlu memasukkan berapa viskositas dari asthenosfer. Ya. Ini keuntungan dari persamaan ini ya. Persamaan ini tidak perlu memasukkan nilai viskositas pada asthenosfer berapa. Tidak perlu ya. Yang kita perlukan hanyalah U0, HL, ketebalan litosfer, dan ketebalan maksimum counterflow. Sudah dapat kita kecepatan untuk setiap kedalaman di ketebalan saluran tersebut ya.
ya, mengenai asthenospheric counterflow. Jadi kalau ini saya tidak ada contoh problem solutionnya gitu ya, contoh kasus, tapi ini sebenarnya cukup sederhana aja ya. Kalian lihat persamaan ini, kalian tinggal masukkan saja mau kedalaman berapa yang dicari, maka komponen dia ya yang dimasukkan diketahui H, HL, dan U0-nya saja. Ini cukup simpel persamaannya. Parameternya tidak ribet ya. Cuma ada 3 ya yang perlu diketahui. Kita bisa cari kecepatan untuk setiap kedalaman. Oke, itu kondisi yang terjadi di asthenospheric counterflow atau di arus balik asthenosfer ya. Di bagian atas asthenosfer ya terjadi ini. Dan yang terakhir kita akan bahas mengenai pipe flow ya atau aliran di dalam pipa. Nah, berbeda dengan skenario aliran channel 1D, pada kasus ini aliran pipa mempertimbangkan fluida mengalir di dalam pipa bundar dengan radius R. Sebenarnya kan kita hanya fokus satu dimensi ya, fokus satu dimensi di mana ada batas atas, ada batas bawah gitu ya, lalu fluida mengalir dalam kasus satu dimensi. Tetapi dalam kasus pipa ya, kita sudah pertimbangannya 2 dimensi ya. Dan tidak ada tepi atas tepi bawah, tapi tepi yang tepi padatan yang berada di sekitaran zona aliran fluida ya atau zona channel flow-nya tadi. Gitu ya, ini sudah sedikit berbeda ya kasusnya ya. Nah, kalau kita lihat fluida ini dikontrol sepenuhnya oleh perbedaan tekanan sepanjang pipa tersebut. Karena apa? Di sepanjang ini ya tidak ada salah satu tepi yang bergerak ya. Karena tepinya saja melingkar. Ya, tepinya saja melingkar sehingga aliran yang terjadi di dalam pipa tersebut murni diakibatkan oleh perbedaan tekanan. Contoh lah ya pompa air lah ya gitu ya. Kenapa air bisa mengalir ya di dalam pipa gitu ya. Pada saat kita nyalain pompa air gitu ya. Walaupun pipanya itu nggak ke bawah tapi pipanya itu mengarah ke atas gitu ya. Kenapa bisa mengalir gitu ya? Karena ada perbedaan tekanan. Tekanan di dekat pompa air lebih tinggi dibandingkan tekanan yang ada di bagian atas permukaan ya gitu ya. Sehingga karena tekanan tersebut menyebabkan fluida mengalir. Walaupun pipa tersebut mengarah ke atas ya, bukan mengarah ke bawah. Begitupun dengan gunung api ya. Kenapa gunung api bisa menumpahkan ya magma menjadi lahar ke permukaan, menjadi lava gitu ya ke permukaan. Kenapa gitu ya dari dalam bisa ke atas? Itu karena efek perbedaan tekanan. Ya. Tekanan di bagian dapur magma tinggi dibandingkan dengan tekanan yang ada di mulut magma, di mulut gempa bumi gitu ya. Seperti itu. Kita lihat perilakunya ya. Oke. Nah, perbedaan tekanan ya ini kita bisa coba rumuskan kembali ya. Adanya perbedaan tekanan ini yang dekat dengan pipa pompa air misalkan ya atau dekat dengan magma chamber, ini dekat dengan permukaan ya. Di contoh ya. Sehingga ada kecepatan mengalir ya yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan tersebut. Oke. Dan kecepatan tersebut punya variasi hanya dari fungsi jarak dari pusat pipa. Oke. Jadi pusat pipanya di sini ya. Variasi kecepatan itu hanya didasarkan pada perbedaan jari-jari ya. Semakin jauh jari-jari dari pusat
semakin jauh jari-jari dari pusat ya, maka kecepatan akan berbeda ya. Seperti itu. Namun secara melingkar sama ya, kita anggap homogen ya. Jadi ada kecepatan di daerah sini ya. Sepanjang ini kecepatannya sama. Yang berbeda hanyalah variasi karena perbedaan dari jari-jarinya saja. Oke. Berdasarkan Poiseuille flow, karena Poiseuille flow itu merupakan alirannya disebabkan oleh perubahan tekanan atau perbedaan tekanan, ya. Puncak atau kecepatan maksimum, ya, kecepatan maksimum harusnya berada di pusat. Kecepatan maksimum harusnya berada di pusat. Kalau channel 1D itu berada di pusat ya. Kalau berada di pipa itu berada di pusat lingkaran. Ya, di pusat lingkaran inilah kecepatan maksimum terjadi. Ya, kecepatan maksimum terjadi. Kalau dalam satu dimensi berada di pusat kanal, ya di pusat di tengah-tengah kanal. Kalau pipa itu berada di pusat lingkaran. Nah, berdasarkan persamaan 1D channel sebelumnya ya, persamaan channel 1D sebelumnya itu didasarkan pada satu segmen kecil gitu ya. Itu ini misalkan aliran, ini misalkan channel flow ya. Lalu kita ambil satu segmen kecil delta Y. Ya. Nah di delta Y ini ada namanya gaya geser ya, atau gaya gesek yang terjadi ya. Gaya gesek yang terjadi kalau di bagian 1B itu ya, di bagian bawah dia mengarah searah ya, di bagian atas dia berbalik arah ya, kalau nggak salah begitu ya, untuk untuk gaya atau gaya gesernya atau shear force-nya ya. Tetapi untuk kasus flow di dalam pipa beda. Flow yang dalam dalam pipa dua-duanya mengarah ke belakang ya. Dua-duanya mengarah ke belakang. Oke. Sehingga kita bisa rumuskan ya. Kalau kita lihat gitu ya, penjumlahan dari pressure force ya, atau gaya tekan dan gaya geser itu harus sama dengan 0 ya. Ini kan kalau kita pindah ruas ke sini sama dengan 0 ya. Ini ditambah ini sama dengan 0 seperti itu ya. Nah, sehingga kita bisa lihat persamaannya seperti ini ya. Pressure force itu sama dengan minus dari shear force ya. Karena kita ingin melihat semua gaya yang bekerja di dalam sini. Untuk pressure force itu P1 dikurang P0 dikali dengan PR kuadrat. Oke, PR kuadrat itu luas area ya, luas area yang ada di sini. Misalkan ini sebesar R, maka luas areanya di sini. Kalau R kecilnya itu sama dengan jari-jari pipa, gitu ya, jari-jari pipa, maka semua ya, luas areanya semua. Ini kan R kecil ini variasi ya, dari yang kecil hingga yang dekat dengan R. Oke, sama dengan ya shear force ya. Shear force ini dia berada di tepi ya. Maka kita bisa lihat ini merupakan 2 PR. 2 PR itu keliling ya. Keliling ini. Jadi keliling yang ada di sini. Nah, keliling ini dikali dengan panjang. Ya. Kali sama panjangnya ini. Ini kan berarti selimut yang menyelimuti pipa tersebut ya. Semacam ada selimut. Ya. Jadi kita anggap ini sebagai luas area selimutnya ya. Luas area selimut
atau luas area tepiknya ya, luas area tepik di mana shear force itu terjadi. Oke. Oke, sekarang kita susun ya. Kita susun ini karena sama-sama ada P, kita bisa hapuskan. Ada R, jadi kita bisa hilangkan salah satunya. Ya. L pindah ruas ke sini. Ya. Sehingga kita bisa tuliskan kembali bahwa P1 dikurang P0 dibagi dengan L merupakan perubahan tekanan secara horizontal. Dapat ya? Oke. Duanya pindah ruas. Duanya pindah ruas. Jadi R dibagi dengan 2. Ini ya. Minusnya kemana? Minusnya bisa kita hilangkan apabila kita rearrange ya. Kita susun ulang. P0 dikurangi dengan P1. Ya, kita bisa susun ulang. Sehingga shear force itu sama dengan R/2 dikali dengan dP per dx. Oke, kita dapatnya persamaan baru ya untuk kasus aliran di dalam pipa. Masih ingat ya untuk Newtonian fluida? Newtonian fluida itu menyebutkan hubungan linear antara stres dan perubahan strain melalui konstanta viskositas. Ya, kita punya persamaan ini. Ya, kalau misalkan shear ya kita bisa lihat di sini ya. Shear-nya ya atau stresnya ya itu kita ganti dengan R/2 dP per dx sehingga kita punya persamaan baru ya, du per dr sama dengan R/2 theta dikali dengan dP per dx ya, karena stresnya shear force-nya gitu ya atau stresnya diganti dengan R/2 dikali dengan dP per dx. Oke, lanjut. Nah, kita bisa saja ya cari solusinya ya. Kira-kira U untuk R gitu ya, karena ini merupakan jari-jari ya. Kira-kira persamaannya seperti apa? Ya, maka kita integralkan kan masing-masing. Ini terhadap dr, yang ini terhadap dr juga. Ya. Oke, sehingga du dr kita integralkan menjadi U. Ya, lalu kita lihat di sini ada RDR ya. Nah, RDR berarti kan kalau kita ini integral biasa ya, integral dari x dx ya merupakan setengah dari x kuadrat ya. Untuk kasus di mana dari A sampai B. Oke. Ya, geomatematika ya atau kalkulus ya. Kita lanjut. Kalau misalkan ini R ya, 2 eta dP per dx karena tidak sesuai dengan dr gitu ya. Bisa kita anggap sebagai konstan, keluarkan hingga menjadi integral RDR gitu ya. A sama B-nya itu dari R kecil sampai R besar. Ya, udah kita bisa dapatkan ya persamaan setengah dikali setengah jadi 1/4. 1/4 eta gitu ya. dP per dx ya, dP per dx dikali dengan R kuadrat ya, yaitu R kuadrat minus R kuadrat ya. Oke, benar tidak? Ya, seperti ini ya. Mungkin di salah penempatan saya aja ini ya, kenapa ada minus ya. Oke, intinya seperti itu. Ya, U sama dengan minus 4 eta ya, dP per dx dikali R kuadrat minus R. Oke, sehingga
persamaan ini sebenarnya make sense juga ya. Persamaan ini ya. Tapi yang jelas di sini kita lihat eta harus ada ya di sini ya. Eta harus ada untuk menyatakan viskositas. Ya. Lalu kita ada R maksimum ya. R maksimum dikurangi dengan R ya. Gimana nih? Pada R keberapa gitu ya, kita ingin mencari kecepatan. Lihat, kita kan punya kasus satu dimensi di mana puncaknya merupakan kecepatan maksimum ya. Kalau kita di pipa, pasti pusat lingkarannya maksimum. Kalau pusat lingkarannya maksimum, artinya R-nya harus sama dengan 0. Ya. Kita bisa hapus ini ya. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan U max sama dengan minus R kuadrat dibagi dengan 4 eta dikali dengan dP per dx. Untuk kasus kita mencari kecepatan maksimum dari pipa aliran tersebut. Oke, ini ada interesting topik ya di sini ya, bahwa kecepatan punya pengaruh terbalik dengan viskositas. Kita lihat ya di sini ya. Semakin besar viskositas, kecepatannya semakin rendah. Dan untuk viskositas yang rendah, maka kecepatannya tinggi. Oke. Untuk kasus vulkanik area gitu ya, viskositas untuk magma basah. Magma basah ini kalau kita lihat ya di hotspot ya, di mid oceanic ridge ya, di daerah Big Boom gitu ya, magma basah, ya, dan magma asam. Magma basah dan magma asam ini punya perbedaan viskositas. Kalau magma asam biasanya terjadi di daerah-daerah stratovolcano ya, seperti gunung-gunung api yang ada di Indonesia ya. Akibat apa? Akibat gunung api tersebut dihasilkan dari aktivitas subduksi. Ya, magma asam. Magma basah dan magma asam itu punya perbedaan viskositas. Magma basah mempunyai viskositas yang rendah, magma asam mempunyai viskositas yang tinggi. Artinya apa? Magma asam itu sangat kental ya, sedangkan magma basah itu sangat encer. Ya, sangat kental, sangat encer. Makanya kita bisa lihat gitu ya, untuk kasus Hawaii gitu ya, hotspot ya. Dia akan terus keluar gitu ya, karena mudah mengalir ya, kecepatannya tinggi, mudah mengalir gitu ya, mudah mengalir ke permukaan seperti itu ya. Adapun magma asam ya, dia akan sulit mengalir ke atas ya, karena kekentalannya sangat tinggi. Semakin kental maka akan semakin sulit untuk mengalir. Contoh lah, kalian punya saus tomat gitu ya, saus tomat dibandingkan dengan air, tingkat kekentalannya berbeda, tingkat viskositasnya berbeda. Viskositas saus ya lebih tinggi ya, sehingga kalian butuh ekstra ya untuk mengeluarkan saus gitu ya, saus yang ada di dalam botol ya. Beda dengan air. Kalau air kalian posisikan ke bawah saja itu sudah tumpah ya. Kalau saus belum tentu ya, apalagi saus yang sangat kental ya. Begitupun dengan magma ya, magma yang asam itu akan sulit untuk mengalir, sedangkan magma basah itu mudah sekali mengalir. Artinya apa? Karena dia kesulitan ya, pastikan dia menyimpan energi, dorongan energi gitu ya, dorongan tekanan gitu ya, dan terus menerus itu akan terakumulasi ya karena kesulitan untuk mengalir. Akibatnya sewaktu-waktu tinggal tunggu tanggal mainnya saja ya, dia akan meletus secara eksplosif untuk vulkanik, untuk
volcano yang mempunyai magma yang asam. Oke, seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya ada mata kuliah khusus mengenai vulkanologi ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada yang terakhir ya. Masih lanjut ke aliran pipa ya atau pipe flow ya. Aliran pipa ya. Perhitungan kecepatan aliran pipa tersebut ya, persamaan yang ada ya di pertemuan sebelumnya, maaf, di slide sebelumnya gitu ya, bekerja secara sesuai ya, bisa digunakan perhitungan kecepatan tersebut ya, atau persamaan tersebut jika aliran tersebut berupa aliran laminar, bukan aliran turbulen. Apa perbedaannya aliran laminar dengan aliran turbulen? Aliran laminar ya, pada saat fluida mengalir ya, fluida mengalir saya ibaratkan sebagai arah-arah begini, arah-arah aliran ya, arah-arah aliran yang disebabkan oleh perbedaan kecepatannya ini ya. Nah, apabila garis-garis arah aliran tersebut paralel, artinya apa? Mulus-mulus saja mengalirnya ya. Ini merupakan aliran laminar. Ya, sehingga persamaan perhitungan tadi ya seperti di slide sebelumnya itu bisa dipakai. Adapun aliran eddies ya, aliran yang disebabkan ya karena terbentuknya pusaran gitu ya. Jadi aliran tersebut terganggu seperti itu ya. Dia mengalami turbulensi atau adanya pusaran-pusaran pada aliran fluida gitu ya. Ini merupakan aliran turbulen. Oke. Nah, penentuan jenis aliran tersebut ya, kira-kira gimana cara menentukannya ya? Apakah dia aliran laminar atau aliran turbulen? Ya, prediksinya bagaimana? Kita bisa gunakan angka Reynolds ya. Kita bisa sandarkan ya interpretasinya ke angka Reynolds ya. Di mana dengan menggunakan persamaan ini, apabila menghasilkan angka Reynolds sebesar 2200 ke atas, maka alirannya bisa diprediksi aliran tersebut akan mengalami turbulen. Akan mengalami turbulen ya. Oke, gimana caranya? Caranya simpel saja ya. Ini ada sebuah parameter baru yaitu parameter densitas fluida ya. Kalau tidak salah untuk air itu 1,5 gram per cc gitu ya. Saya lupa ya. Ya, ini aliran densitas fluida. Ada viskositas ya, viskositas fluida. Ada kecepatan rata-rata, bisa didapatkan dari persamaan sebelumnya. Dan ada diameter. Ya, diameter ini berarti 2 dikali dengan jari pipa tersebut ya. Oke. Kita bisa lihat ya, ada hal yang menarik di sini ya. Apabila viskositasnya rendah, contoh ya, viskositas airnya. Viskositas air dengan menggunakan dan kecepatannya sangat tinggi, sudah bisa diprediksi aliran tersebut akan mengalami turbulensi. Contoh, kalian punya pompa air ya, pompa air gitu ya di rumah gitu ya. Lalu kalian lihat di pipanya tersebut ya. Kalian bisa dengarkan dari suara aliran pipanya gitu ya. Kalau kecepatannya rendah gitu ya, alirannya mulus-mulus saja ya, suaranya tidak terlalu berisik. Tapi kalau alirannya sudah sangat tinggi ya, karena pompa air yang memiliki tekanan yang sangat tinggi, sudah mulai tuh terdengar suara keras gitu ya di dalam pipa tersebut ya. Karena aliran pipanya sudah mengalami turbulensi ya. Tidak mulus-mulus lagi seperti ini ya. Oke.
Eh, ataupun oke, kecepatannya sangat tinggi, tetapi dia viskositasnya juga sangat tinggi, maka alirannya masih laminar. Contoh ya, air diganti sama saus ya, misal ya, yang bisa ya kita ambil contoh yang bisa dipahami lah ya. Saus lah ya, saus dengan kekentalan yang sangat tinggi ya. Menggunakan kecepatan yang tinggi gitu ya, maka alirannya masih bisa laminar, masih bisa mulus-mulus seperti itu. Akan menjadi turbulensi jika kecepatannya harus benar-benar sangat tinggi untuk viskositas yang tinggi seperti itu. Oke, itu saja ya pertemuan kita pada kali ini. Ada yang belum dipanggil? Ada yang belum manggil absen? Saya Pak belum Pak. Siapa namanya? Saya Fatih Putra Maulana, NIM 120121773 Pak. Adil. Fatih Pak. Oh Fatih. Oke Fatih. Oke Fatih. Ya. Saya Pak. Nur Aziza Firman Pak. Nur Aziza. Oke, selanjutnya. Saya Pak Ananda Versti. Oke, Ananda Versti ya. Saya Pak Ardi Reza Fahlevi Pak. Ardi Reza Fahlevi. Oke, Saya Pak. Ada lagi? Betul Rizky Pak. Betul Rizky, ada lagi? Tidak ada? Oke. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Mau nanya Pak? Boleh, silakan. Di bagian yang salt tektonik tadi kan Pak ada positive flow. Jadi di bagian itu kan Pak lapisan yang Pak. Jadi materialnya kan turun ke bawah karena adanya gravitasi kan Pak. Iya. Jadi U0-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi itu Kak itu Pak materialnya itu turun ke bawah akibat adanya batas kecepatan atau akibat adanya tekanan? U0 itu diakibatkan oleh pergerakan material karena efek gravitasi ya. Seperti itu. Kalau tekanan disebabkan oleh perbedaan elevasi. Perbedaan ketebalan. Kebayang Santa? Jadi cuma karena pengaruh gravitasi aja Pak? Pengaruh gravitasi akan menyebabkan itu. Akan menyebabkan tepi atas ini mengalami pergerakan kan besar gravitasi tadi, yang material-material berpindah dari elevasi tinggi ke elevasi rendah. Adapun tekanan itu karena perbedaan ketebalan ya oleh material sedimen di atasnya. Ya. Semakin tipis ya, maka kita sudah punya ekspektasi tekanan akan semakin rendah. Semakin tipis, semakin rendah. Semakin tebal, maka tekanannya akan semakin tinggi. Tekanan yang dirasakan oleh fluida ya, maksud saya di sini ya. Tekanan yang dirasakan oleh fluida. Ya, fluida di bagian sini akan memiliki tekanan yang tinggi. Fluida yang di sini akan memiliki tekanan yang lebih rendah. Sehingga bagian sini akan cenderung mengalir ke tekanan yang lebih rendah. Seperti itu. Itu Santa. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Sudah jelas belum Santa? Atau masih ada pertanyaan? Udah cukup jelas Pak. Oke. Lagi? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan materi kita pada hari ini. Terima kasih banyak telah hadir ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.